Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang saya dapatkan dari Ipusnas yang berjudul Rise Above the Crowd, karangan Dr. Indrawan Nugroho yang diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2016. Buku ini membahas mengenai panduan 5 langkah memenangkan persaingan. Saya akan membagi menjadi beberapa video yang mudah-mudahan bisa disajikan dengan lebih sederhana dan bisa dimengerti oleh Tusmi People sekalian. Untuk bahasan yang kali ini saya akan membahas menjadi 2 langkah terlebih dahulu, karena kan tadi saya sebutkan ada 5 langkah. 5 langkah itu apa saja? 5 langkah itu yang pertama adalah mindset, the sailing, how high your rise. Jadi yang pertama itu adalah mendefinisikan tujuan, sesuatu yang menjaga langkah kita tetap semangat, kita tetap memiliki energi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu value is the currency of success. Jadi yang kedua ini akan menceritakan lebih kepada menulis lagi kita punya ketentuan, menulis lagi kita punya aturan, membuat strategi yang lebih menguntungkan untuk mencapai apa yang kita ingin lakukan. Yang ketiga itu adalah inovator lead the way. Jadi yang ketiga itu adalah mendesain suatu produk atau mendesain suatu pekerjaan yang berbeda dari yang lain supaya kita itu dapat notice dari orang yang membuat kita itu punya diferensiasi atau pembeda dari yang lain. Kemudian yang keempat itu adalah be bold and beautiful. Jadi memilih aktivitas yang paling berdampak, kita membuat suatu gebrakan, suatu keberanian untuk membuktikan eksistensi diri kita. Kemudian yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir adalah secure your future. Kelima ini akan membahas mengenai keberhasilan yang berkesinambungan atau keberhasilan yang long term, yang berkepanjangan, dan eksistensi kita akan tetap terjaga di waktu yang cukup lama. Oke, di bahasan kali ini saya akan membahas 2 langkah terlebih dahulu, yaitu your mindset. Your mindset is the sailing of how high your rise. Jadi kita harus mendefinisikan dulu nih tujuan terkait dengan kita punya keinginan. Kita ini apakah kita ingin bekerja di suatu tempat ini selamanya, atau pekerjaan yang kita lakukan ini sudah pekerjaan yang menurut kita ideal, pekerjaan yang membuat kita enjoy untuk melakukannya, atau sebetulnya kita memiliki pekerjaan impian yang lain yang belum terwujud untuk saat ini. Nah, di beberapa bahasan sebelumnya saya selalu mengatakan bahwa passion, jadi itu adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan dengan sangat enjoy, dengan sangat fun, dengan ketika kita tidak melakukannya kita akan merasa kehilangan eksistensi atau kita merasa kehilangan sesuatu di hidup kita. Jadi kita cari apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini, ketika kita tidak melakukannya atau kita berpindah di pekerjaan yang lain, apakah kita akan berdampak atau kita akan merasa ada sesuatu yang hilang yang kita tidak lakukan. Nah, ini juga yang akan mendefinisikan bahwa seberapa tinggi sih kita ingin mencapai suatu posisi di jabatan kita ini. Dan ini sangat bisa mengeksplor saya pada saat saya mencari informasi atau menggali informasi di kandidat-kandidat yang mereka itu fresh graduate atau belum memiliki pekerjaan. Saya selalu menanyakan pada mereka bahwa sebetulnya pekerjaan seperti apa sih yang kalian inginkan, ingin bekerja di perusahaan yang seperti apa, dan apa yang ingin kalian lakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan ini akan memberikan saya gambaran apakah dia memiliki visi, memiliki keinginan, dan saya akan terapkan di posisi yang saya tawarkan, apakah itu nanti akan match ataukah tidak. Jadi kalau misalnya saya rasa ini nggak sesuai dengan apa yang saya cari, saya akan next
ke kandidat berikutnya, atau saya akan lebih memilih untuk mencari kandidat berikutnya yang sesuai dengan kita punya culture, kita punya job position. Jadi itu hal yang pertama yang harus kita tetapkan, yaitu your magic the ceiling. Jadi kita tentukan dulu nih plafon kita, tentukan dulu seberapa tinggi kita ingin mencapai sesuatu. Nah, ketika kita sudah menentukan plafonnya, sudah kita menetapkan tujuannya, yang kedua itu adalah value is the currency of success. Jadi kita juga harus mampu untuk membayar nih apa yang ingin kita beli gitu ya. Contoh, ketika kita ingin menjadi seorang manajer atau menjadi seorang level yang lebih tinggi lagi seperti senior manager atau general manager, kita mampu untuk membayarnya, atau secara kualitas diri kita sudah berada di level itu atau belum. Apakah kita menginginkan pekerjaan yang levelnya 10 misalnya, tetapi harga diri kita masih 7, is a fair? Apakah itu fair? Apakah itu layak atau adil? Saya rasa tidak. Ketika kita menginginkan suatu posisi jabatan, kita juga harus membuat diri kita ini juga layak di posisi tersebut. Jadi kita harus memiliki value yang juga setara dengan pekerjaan yang kita inginkan. Dan itu juga otomatis akan line dengan kita punya kompensasi juga ya. Jadi ada beberapa orang yang saya tanyakan, mereka tidak terlalu peduli sebetulnya dengan berapapun penghasilan yang perusahaan itu berikan di awal ya, di awal. Saya katakan ini di awal. Jadi mereka ini bukan sebagai seorang profesional, tapi mereka akan membuktikan mereka punya pencapaian, mereka membuktikan bahwa kinerja mereka bagus. Setelah itu insentif pendapatan itu akan mengikuti apa yang mereka itu lakukan. Tetapi kalau misalnya di perusahaan tersebut tidak membayar apa yang mereka harapkan, ya berarti kolamnya harus lebih besar lagi. Berarti mereka bukan di tempat yang saat ini mereka kerjakan. Biasanya untuk orang-orang tersebut, mereka akan mencari opportunity yang lain, mereka akan mencari challenge yang lain yang mampu untuk membayar, mereka punya kemampuan, dan itu yang akan menjadi kenaikan kelas, yang akan menjadi red card, atau misalnya kita punya harga diri itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, apakah kita mampu untuk membayar nilai tersebut, ataukah kita itu menginginkan nilai tersebut dan mampu untuk menginvestasikan waktu kita untuk belajar, kemudian menginvestasikan uang kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa nanti mendongkrak kita punya kemampuan, ya to be people bisa pikirkan kembali apakah kita mau dan mampu untuk melakukan hal itu. Mungkin itu dulu pembahasan awal dari buku Rise Above the Crowd ini. Kita akan bahas mengenai langkah ketiga, keempat, dan kelima di next video ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.